Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, di The Sinners Channel. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dan rancanganku dari rancanganmu. Aku sanggup melakukan segala sesuatu, tidak ada rencanaku yang gagal. Percayalah kepadaku, aku tahu rancanganku bagimu. Dalam video sebelumnya, kita sudah membahas kontinuitas dan diskontinuitas dari Calvin ke Katekismus Heidelberg dalam konsentrasi doktrin keselamatan. Dalam video kali ini, kita akan melanjutkan dalam konsentrasi doktrin gereja. Seperti Katekismus Jenewa, doktrin gereja dalam Katekismus Heidelberg dibahas pada struktur pengakuan iman rasuli. Aku percaya gereja yang kudus dan am atau Katolik. Dalam institusionya, Calvin masih mempertahankan struktur pengakuan iman rasuli sampai edisi keempat. Katekismus Heidelberg memahami gereja sebagai karya anak Allah yang melalui roh dan sabdanya mengumpulkan, melindungi, dan memelihara bagi dirinya sendiri suatu komunitas yang dipilih untuk hidup kekal dan dipersatukan dalam iman yang sejati. Dalam komentarnya, Urinus menggunakan berbagai kategori mengenai gereja. Salah satunya adalah perbedaan antara gereja yang benar dan yang palsu. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui tanda-tanda gereja yang sejati. Ada 3 tanda gereja yang sejati. Pertama, pengakuan akan doktrin yang benar dan murni. Kedua, pengakuan sakramen yang benar. Ketiga, pengakuan ketaatan pada doktrin yang diajarkan. Ursinus melihat hubungan yang tidak terpisahkan antara gereja dan Kristus, sehingga bersama dengan Agustinus dan Cyprianus, Ursinus juga dapat menyatakan bahwa tidak seorang pun dapat diselamatkan di luar gereja. Dalam komentarnya, Ursinus mengutip Yohanes 15 ayat 5 untuk meneguhkan pandangannya. Pemahaman Ursinus dan Calvin mengenai pernyataan ini tentunya tidak sama dengan pemahaman yang digunakan oleh para teolog Katolik Roma kontemporer yang juga dapat merujuk kepada Cyprianus dan Agustinus. Ursinus melihat gereja sebagai sarana yang ditetapkan oleh Allah sendiri untuk memelihara keselamatan orang-orang percaya. Melalui cara ini, yaitu gereja Allah menjalankan panggilan internal dan eksternal. Memang benar bahwa gereja yang kelihatan terdiri dari campuran gandum dan ilalang dan lalang. Tetapi orang-orang pilihan akhirnya akan menjadi anggota gereja yang kelihatan. Akan tetapi, penekanan yang lebih signifikan dalam eklesiologi Katekismus Heidelberg terletak pada hubungan yang kuat antara kaum pilihan dan gereja yang tidak kelihatan. Hanya dalam pembahasan gereja, doktrin pemilihan disebutkan dalam Katekismus Heidelberg. Apa pendapat Anda tentang gereja Kristen yang kudus dan am? Jawabannya, saya percaya bahwa anak Allah mengumpulkan, melindungi, dan memelihara dari seluruh umat manusia suatu komunitas terpilih untuk kehidupan kekal melalui roh dan firman-Nya dalam kesatuan iman yang sejati dari awal dunia sampai akhir, dan bahwa saya juga adalah anggota yang hidup dari komunitas ini dan akan tetap tinggal selamanya. Para penulis Katekismus Heidelberg agaknya berusaha menghindari polemik yang tidak kondusif di antara penganut Protestan di Palatina seputar doktrin pilihan. Dengan menyinggungnya pada bagian tentang gereja,
Katekismus Heidelberg memastikan pilihan ilahi sebagai fondasi keberlangsungan gereja. Penempatan predestinasi dalam pembahasan gereja juga berarti bahwa doktrin ini digunakan untuk memperkuat atau meneguhkan kepastian bahwa setiap orang percaya adalah anggota gereja yang tidak kelihatan. Dalam tafsirannya, Ursinus menjelaskan penggunaan ganda dari doktrin predestinasi. Pertama, agar semua kemuliaan keselamatan kita dapat dikaitkan dengan Allah. Kedua, agar kita dapat memperoleh penghiburan yang pasti bahwa ketetapan Allah mengenai keselamatan orang-orang pilihan sama sekali tidak dapat diubah, dan bahwa orang percaya sejati tidak akan pernah meninggalkan persekutuan dengan orang-orang kudus. Katekismus Heidelberg menghindari polemik mengenai masalah predestinasi. Akan tetapi, Ursinus sendiri memegang predestinasi ganda. Selain itu, ia bahkan memandang konsep pemilihan sebagai predestinasi, yaitu dalam arti ketetapan ilahi, bukan pemilihan sebagai anugerah. Dalam hal ini, Ursinus dekat dengan Theodor Beza yang memandang konsep pemilihan dan reprobasi dalam garis yang lebih simetris dan paralel dalam pelaksanaan ketetapan Allah tentang predestinasi. Simetri antara pemilihan dan reprobasi semacam itu merupakan reduksi teologis dalam perkembangan ortodoksi reformasi selanjutnya di era konfesionalisme. Dalam Katekismus Jenewa, Calvin mendefinisikan gereja sebagai tubuh dan kumpulan orang-orang percaya yang telah ditetapkan Allah untuk hidup kekal. Hubungan antara predestinasi dan eklesiologi tampaknya berasal dari Calvin. Dalam institusio, doktrin predestinasi tidak ditempatkan di bawah doktrin Allah, kecuali untuk pembahasan tentang pemeliharaan ilahi yang juga menyebutkan konsep ketetapan kedaulatan Allah dalam buku pertama, tetapi di bawah soteriologi. Calvin menjelaskan bahwa tanpa pemahaman tentang predestinasi kekal Allah, seseorang tidak akan pernah yakin bahwa keselamatannya mengalir sepenuhnya dari belas kasihan Allah yang cuma-cuma. Ketidaktahuan tentang doktrin ini akan meredupkan kemuliaan Allah dan kerendahan hati seseorang. Jika Ursinus menyebutkan penghiburan yang pasti sebagai penggunaan doktrin predestinasi, Calvin menyebut doktrin ini sebagai satu-satunya dasar keteguhan dan keyakinan orang-orang percaya yang membebaskan mereka dari semua ketakutan. Mengenai tanda-tanda gereja sejati, Calvin menyebutkan dua hal. Pertama, ketika firman Allah dikhotbahkan dan didengar dengan murni. Dan kedua, saat sakramen-sakramen dilaksanakan sesuai dengan ajaran Kristus. Tidak seperti Ursinus, Calvin tidak menyebut kekuatan pada doktrin yang diajarkan sebagai tanda gereja yang sejati. Tentu saja, ini bukan berarti bahwa Calvin tidak menganggap ini penting. Sebaliknya, ketika berbicara tentang tanda-tanda gereja sejati, Calvin lebih menekankan pada aspek objektif, yaitu pemberitaan firman Allah yang murni dan pelaksanaan sakramen-sakramen yang benar daripada aspek subjektif seperti ketaatan jemaat. Dengan kata lain, tampaknya ada pergeseran dalam Calvinisme belakangan dengan penekanan yang lebih kuat pada aspek subjektif. Dalam rangka menjawab pertanyaan mengenai keselamatan di luar gereja, Calvin pun mengikuti Agustinus dan Cyprianus dengan menyatakan bahwa di luar pengakuannya, orang tidak dapat mengharapkan pengampunan dosa atau keselamatan apapun. Tidak ada keselamatan di luar gereja karena bagi Calvin, gereja adalah sarana kasih karunia yang ditetapkan oleh Allah untuk memelihara persatuan orang percaya dengan Kristus. Buku ketiga Institutio membahas tentang sarana keselamatan internal, yaitu melalui iman. Sedangkan buku keempat membahas tentang sarana eksternal seperti gereja dan sakramen, yang dengannya keselamatan orang percaya dipegang dan dipelihara. Tentang makna persekutuan orang kudus, Katekismus Heidelberg menjawab, semua orang percaya sebagai anggota memiliki persekutuan di dalam Tuhan Yesus Kristus dan dalam segala harta dan karunia-Nya. Kedua,
Karena itu, hendaknya setiap orang menggunakan karunia-karunianya dengan rela dan sukacita demi kebaikan dan keselamatan orang lain. Ada dua hal penting di sini. Pertama, adalah konsep partisipasi orang-orang percaya di dalam Kristus, dan bersama dengan itu, partisipasi dalam semua karunia-Nya. Kedua, adalah pentingnya mengetahui karunia khusus seseorang untuk keselamatan anggota lainnya. Dalam komentarnya, Ursinus juga menyebutkan 4 hal yang berhubungan dengan persekutuan orang-orang kudus. Yang pertama adalah persatuan semua orang kudus dengan Kristus sebagai persatuan anggota dengan kepala. Kedua adalah partisipasi dalam semua manfaat yang ada pada Kristus. Ketiga adalah pembagian karunia-karunia khusus. Keempat adalah kewajiban semua anggota untuk mengabdikan semua karunia bagi kemuliaan Kristus dan bagi keselamatan seluruh tubuh Kristus. Dalam Institutio, Calvin mendasarkan pemahamannya tentang persekutuan orang-orang kudus pada gagasan tentang pembagian berkat-berkat Kristus kepada anggota-anggota tubuhnya yang harus dibagi satu sama lain. Ada paralel antara konsep keselamatan yang dibahas dalam buku ketiga dengan pembagian berkat-berkatnya kepada satu sama lain yang dibahas dalam buku keempat. Akan tetapi, pembagian ini tidak membatalkan keberagaman karunia dalam setiap orang percaya sebagaimana keberagaman anggota-anggota tubuh Kristus. Unio cum Christo merupakan inti dari buku ketiga, dan keempat, Institutio, karya Calvin. Buku ketiga membahas tentang persatuan dengan Kristus sebagai juru selamat setiap orang percaya. Sedangkan buku keempat membahas tentang persatuan antara Kristus sang kepala dan anggota-anggota tubuhnya. Jadi, dalam pemikiran Calvin, partisipasi dalam Kristus yang adalah kepala gereja tidak dapat dipisahkan dengan partisipasi dalam tubuhnya yang sungguh-sungguh terwujud dalam persekutuan orang-orang kudus. Karunia-karunia yang dibagikan oleh Kristus kepada anggota-anggota tubuhnya harus digunakan untuk kemuliaan Allah, dinyatakan dengan jelas dalam tafsiran Calvin tentang kitab Roma. Calvin menghubungkan kemuliaan Bapa yang dinyatakan dalam Kristus dengan kemuliaan Kristus yang terpancar lebih jelas ketika masing-masing anggota tubuh dengan setia menjalankan karunia mereka. Dalam pembahasan tentang perjamuan kudus, Ursinus mengikuti Calvin, menekankan gagasan tentang persatuan dengan Kristus melalui Roh Kudus. Namun hal ini memiliki arti yang lebih besar. Melalui Roh Kudus yang hidup di dalam Kristus dan di dalam kita, kita semakin dipersatukan dengan tubuh Kristus yang diberkati. Frasa semakin dipersatukan sekali lagi menegaskan bahwa bersama dengan Calvin, Ursinus memahami konsep keselamatan tidak hanya dalam aspek sekali untuk selamanya, tetapi juga dalam aspek perkembangan yang bertahap. Ini konsisten dan koheren dengan pandangan tentang sakramen sebagai sarana kasih karunia, yang dengannya Allah memelihara dan memegang keselamatan orang percaya sampai akhir. Tanpa pemahaman seperti itu, tidak akan ada pandangan yang tinggi tentang perjamuan kudus. Bersama dengan Calvin, Katekismus Heidelberg juga menolak doktrin tentang keberadaan di mana-mana yang dianut oleh kaum Lutheran. Pandangan ekstra Calvinistikum jelas didukung oleh para penulis Katekismus Heidelberg. Ursinus menjelaskan arti dari perkataan Kristus, "Inilah tubuhku," dengan menolak pandangan tentang transubstansiasi dan konsubstansiasi. Bersama Zwingli, Katekismus Heidelberg menjelaskan perjamuan kudus sebagai peringatan dan mengajarkan pemahaman simbolis tentang roti dan anggur sebagai tanda. Namun, Katekismus Heidelberg tidak lupa menambahkan dimensi pneumatologis yang ditekankan oleh Calvin dalam dialognya dengan Bullinger selama proses mencapai kesepakatan dalam konsensus Tigurinus. Tetapi yang lebih penting lagi, dia ingin meyakinkan kita dengan tanda dan janji yang dapat dilihat ini, bahwa kita melalui Roh Kudus mengambil bagian dalam tubuh dan darahnya yang sejati. Sama seperti mulut kita yang menerima tanda-tanda kudus ini untuk mengingatnya.
Perbandingan dengan artikel ke-8 dan ke-9 dari Konsensus Tigurinus menunjukkan bahwa penulis Katekismus Heidelberg telah mengambil konsep perjamuan kudus dari Konsensus Tigurinus sebagai referensi. Setelah membahas kontinuitas dan diskontinuitas antara Calvin dan Calvinisme belakangan, dapat disimpulkan bahwa baik kontinuitas maupun diskontinuitas dapat ditemukan. Memang benar bahwa struktur triadik dalam Katekismus Heidelberg tidak hanya dipengaruhi oleh Calvin, tetapi juga oleh tulisan-tulisan para teolog Lutheran. Akan tetapi, jika Katekismus Heidelberg sekali lagi dibandingkan dengan Katekismus Jenewa Calvin, maka tidak hanya dapat ditemukan kesamaan struktur triadik, melainkan juga kaitan dengan topik rasa syukur sebagai bagian ketiga dalam Katekismus Heidelberg. Mengenai iman yang sejati, Ursinus membedakan antara iman yang menyelamatkan dan sekedar pengetahuan yang pasti. Perbedaan ini tidak didapati dalam pemikiran Calvin. Pergeseran ke arah subjektif ini dapat dipahami dari konteks era pasca reformasi yang berbeda, di mana banyak orang lahir tanpa perjuangan yang dialami oleh para reformator. Mengenai Ordo Salutis, baik Katekismus Heidelberg maupun Calvin menekankan iman sebagai yang pertama, meskipun tidak ada kejelasan tertentu dalam Katekismus Heidelberg. Ursinus menganggap kelahiran kembali identik dengan pengudusan dan pertobatan. Dengan demikian, ia mengikuti Calvin. Dalam hal ini, bagi Ursinus, iman mendahului kelahiran kembali. Ini berbeda dengan kecenderungan Calvinisme belakangan seperti Katekismus Westminster yang mengajarkan sebaliknya. Calvin sendiri cukup fleksibel dalam hal ini. Soteriologi Katekismus Heidelberg didominasi oleh doktrin kepuasan ala Anselmus. Meskipun Calvin menekankan teori substitusi penal bersama dengan reformator lainnya, teori kepuasan juga hadir dalam soteriologi Calvin. Doktrin pemilihan dalam Katekismus Heidelberg dibahas di bawah eklesiologi. Calvin menempatkan pemilihan dalam hubungan yang kuat dengan soteriologi. Namun seperti beberapa teolog pasca reformasi, Ursinus menjelaskan konsep predestinasi dalam hubungannya dengan doktrin ketetapan Allah. Predestinasi dan reprobasi bersifat lebih simetris daripada Calvin, seperti halnya bagi Betza. Sementara itu, Calvin tidak menawarkan paralel simetris antara predestinasi dan reprobasi, meskipun Calvin menegaskan atau mengajarkan predestinasi ganda. Ada perbedaan antara konsep doktrin pemilihan yang moderat dan dalam Katekismus Heidelberg dan komentar Ursinus tentangnya. Tanda-tanda gereja yang sejati dipahami dengan dimensi objektif dalam pemikiran Calvin, sementara Ursinus menambahkan aspek subjektif dengan memasukkan ketaatan sebagai tanda ketiga dari gereja yang sejati. Calvin dan Ursinus percaya bahwa di luar gereja tidak ada keselamatan. Unio cum Christo merupakan ide sentral untuk memahami ajaran tentang persekutuan orang-orang kudus, baik dalam pemikiran Calvin maupun Ursinus. Keduanya menekankan konsep partisipatif dan juga pembagian karunia rohani untuk kemuliaan Allah dan keselamatan anggota tubuh Kristus. Akhirnya, bersama dengan Calvin, Katekismus Heidelberg menolak doktrin ubikuitas yang diajarkan dalam teologi ekaristi Lutheran. Katekismus Heidelberg merangkul konsep simbolik tradisi reformasi Zurich, Zwingli dan Bullinger, dan menekankan aspek pneumatologis Calvin sebagaimana diakomodasi dalam Konsensus Tigurinus. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.